Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Ibu Dia Ayu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Semoga anak-anakku hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, anak-anakku, mari kita berdoa sebelum belajar dimulai. Anak-anakku, materi hari ini yang akan dibahas yaitu unsur-unsur pembangun cerita pendek. Salah satunya yaitu point of view atau sudut pandang pengarang. Yuk kita simak pembelajaran selanjutnya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mengidentifikasi struktur dari cerita pendek. Yang akan kita bahas yaitu cara pengarang dalam menjadikan cerita dari pelaku utama hingga pengamat, atau disebut juga dengan sudut pandang pengarang. Baiklah anak-anakku, jika kalian sudah siap, Ibu akan memulai materi untuk hari ini. Sudut pandang pengarang dalam cerita yaitu bagaimana cara seorang penulis memerankan seorang tokoh ya. Jadi ada beberapa sudut pandang. Yang pertama ada sudut pandang orang pertama, ada sudut pandang orang ketiga. Dalam sudut pandang orang pertama ada pelaku utama ya. Ada sudut pandang orang pertama pelaku utama, ada sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Kemudian sudut pandang orang ketiga, ada sudut pandang orang ketiga serba tahu, dan ada sudut pandang orang ketiga pengamat. Jadi semuanya ada 4 cara sudut pandang pengarang. Bagaimana cara pengarang menceritakan seorang tokoh, menggambarkan seorang tokoh. Baiklah, yang pertama adalah sudut pandang orang pertama. Ciri-cirinya biasanya menggunakan kata aku, saya, hamba, beta. Untuk bahasa daerah gue itu juga boleh ya. Gue itu juga adalah bahasa daerah dari bahasa Betawi ya. Jadi untuk cerita pendek ini nada lisensia poetika yaitu kebebasan berbahasa, yang penting tidak mengandung unsur-unsur yang tidak baik gitu ya. Kemudian untuk sudut pandang orang pertama pelaku utama ya, sama menggunakan aku atau saya, hanya di dalam cerita tersebut biasanya ceritanya selalu menggambarkan tokoh aku di sana. Contohnya, aku duduk termenung di bawah pohon itu. Lalu aku melihat sosok perempuan yang aku kenal. Jadi semuanya mulai dari konflik batinnya, apa yang diceritakan adalah tentang aku. Itu adalah sudut pandang orang pertama pelaku utama. Sedangkan untuk sudut pandang orang pertama pelaku sampingan, biasanya aku ini menceritakan tokoh lain. Misalnya, aku sedang duduk di bawah pohon, lalu aku melihat sosok perempuan. Sosok perempuan itu sangat cantik. Dia menggunakan gaun berwarna merah. Nah, si aku di sini menceritakan tokoh lain. Berarti di situ sudut pandang yang digunakan oleh pengarang adalah sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Aku menceritakan tokoh lain lagi. Nah, baiklah, untuk selanjutnya ke sudut pandang orang ketiga. Di dalam cerita, sudut pandang orang ketiga ini biasanya ditandai oleh penggunaan kata dia, ia, dan nama pengarang. Nama tokoh dari cerita tersebut, bukan nama pengarang ya. Nama tokoh dari cerita tersebut. Itu adalah ciri dari sudut pandang orang ketiga. Ya, sudut pandang orang ketiga ini ada 2. Ya, yang pertama sudut pandang orang ketiga serba tahu. Yang bagaimana sih sudut pandang orang ketiga serba tahu ini? Ya, tokoh dia di sini adalah tokoh pengarang atau narator ya, atau narasi yang menceritakan, mengetahui segala hal yang berhubungan dengan dia, dan pengarang cerita mengetahui segalanya. Contohnya bagaimana? Contohnya, kala itu dia berumur 5 tahun. Lalu dia dan kedua orang tuanya meninggalkan kota itu untuk mencari nafkah di kota lain.
Dia sekarang telah menjadi orang yang sukses, mulai dari membanggakan kedua orang tuanya serta membanggakan dirinya di negaranya. Nah, di sini orang ketiga serba tahu ini jadi segala sesuatu dari batin dia itu ada di sana. Jiwa-jiwa tokoh-tokohnya dikembangkan oleh pengarang, ya. Sedangkan yang terakhir adalah sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Namanya juga sebagai pengamat. Jadi ini ibaratnya seperti sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Tetapi di orang ketiga ini disebut dengan orang ketiga pengamat. Jadi tokoh dia di sini menceritakan tokoh lain, ya, dari sudut pandang lain. Contohnya, ya, dia sendiri saja di ruangan itu. Lalu ada temannya datang. Temannya ini selalu mengganggu dia. Temannya ini sangat pengganggu, selain pengganggu dia juga cerewet. Nah, jadi si dia ini menceritakan tokoh lain. Jadi bukan yang diceritakan bukan dia. Jadi selain dia yang diceritakan ada tokoh lain, disebut juga dengan sudut pandang orang ketiga pengamat. Nah, untuk sudut pandang orang ini tergantung dari pengarang. Tergantung nanti Anda menulisnya ingin menceritakannya dengan aku atau dia atau nama tokoh gitu. Jadi tidak bisa dipaksakan ini bagaimana, bagusnya seperti apa, enaknya seperti apa juga untuk sudut pandang cerita ini, ya. Bagaimana anak-anakku sudah paham? Ya, jika belum paham nanti ada sesi bertanya juga boleh, dan nanti ibu akan membagikan tugas untuk dikerjakan mengenai sudut pandang orang pertama dan orang ketiga dalam bercerita. Baiklah, materi untuk hari ini dicukupkan sampai di sini. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.